Sebagai negara demokratis, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Indonesia juga sangat menjamin kebebasan beragama, di mana setiap penduduknya berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Keyakinan tersebut harus berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal ini sesuai sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai di tengah-tengah perbedaan keyakinan ini dan tidak memaksakan kepercayaan atau mengganggu keyakinan orang lain. Tentunya, berbagai aliran kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum masuknya agama besar seperti Islam dan Kristen. Kepercayaan lokal ini telah menyatu dengan penduduk dan susah dilepaskan. Berikut rangkuman 5 aliran kepercayaan di Indonesia dari berbagai sumber. Selamat menyimak. Kejawen. Bila pernah menonton film pendek berjudul KTP 2017, tentu akan ingat salah satu tokoh dalam film tersebut, yakni Mbah Karsono. Saat ditanya agama, Mbah Karso menjawab Kejawen. Sebagaimana dilansir indonesia.go.id, Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun Kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya Kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno Kejawen, tampak betapa Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya Kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan Kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat Kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti dari ajaran Kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumati, atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Kedua, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan sistem nilai ajaran kebudayaan yang hidup di tanah Sunda yang ada di Jawa Barat sejak Sunda dihuni oleh manusia. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Sunda Wiwitan juga memahami bahwa alam semesta ini hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi setiap manusia itu tidak boleh terlalu eksploitatif. Kita yang hidup sesama manusia harus saling memberi, sayang pada sesama, tidak boleh memiliki sifat yang serakah, bersama-sama merawat alam dan juga merawat lingkungan. Masyarakat Sunda Wiwitan saat ini bisa ditemukan di kawasan Kanekes Banten, Kampung Naga Cirebon, dan Cigugur Kuningan. Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Siang Hyang Kresa. Dalam ajaran kepercayaan ini, Tuhan tetaplah satu seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh oleh unsur Hindu dan Islam. Ketiga, Marapu.
Marapu merupakan sebuah keyakinan lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Aliran kepercayaan ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama ini. Pemeluk kepercayaan ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, di surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Para penganut Marapu menerapkan keyakinannya dengan memuja arwah para leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur itu disebut Marapu, yang artinya yang dipertuan atau yang dimuliakan. Salah satu desa yang warganya menganut kepercayaan ini ada di Kampung Tarung Waikabubak. Kampung Tarung ini masih mempertahankan kebudayaan para leluhur dari bangunan arsitektur rumahnya. Tidak heran jika warga di sana juga masih meyakini kepercayaan leluhur mereka. Keempat adalah aliran Kaharingan. Kaharingan adalah nama kepercayaan atau keyakinan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dikarenakan kebijakan negara yang hanya mengakui 6 agama resmi, maka Kaharingan dilihat sebagai adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan. Dengan demikian, para penganut aliran kepercayaan Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang belum beragama atau tidak beragama. Sebagian masyarakat Dayak pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka. Apapun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka, itulah yang harus dikerjakan. Dan mereka beranggapan apabila tidak dijalankan, maka akan ada bencana bagi keluarga mereka dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Sebuah aliran atau kepercayaan yang ada akan terus terjaga dan terpelihara selama para pendukungnya melakukan tata cara ibadah atau ritual kepercayaannya tidak bertentangan dengan norma-norma atau hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun hukum negara. Meski masuk dalam cakupan agama Hindu, Kaharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya, seperti tempat ibadah tersendiri yang dinamakan Balai Basarah, Yang terakhir adalah aliran Tonas Walian. Keyakinan Tonas Walian dianut orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara. Pemimpin Minahasa Timponplu terdiri dari 2 golongan, yakni Walian dan Tonas. Walian mengatur upacara agama asli Minahasa hingga disebut golongan pendeta. Golongan kedua adalah golongan Tonas yang mempunyai kata asal taas, kata yang diambil dari nama pohon kayu besar dan tumbuh lurus ke atas. Selain itu, golongan Tonas ini juga menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah wanua atau negeri, dan mereka juga menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang. Itulah beberapa aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Ternyata ada banyak keberagaman yang ada di negara ini, dan mari sama-sama jaga toleransi beragama kita agar tercipta kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan. Nah, bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.